Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini pukul 5.00, 17.00 kami berada di rooftop KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Kalau kata anak muda zaman sekarang lagi kopi cantik. Oh my god. Kita coba dulu kayak gitu. Oke. Perlu diketahui ini adalah kopi Aceh Gayo, dibuat dengan metode V60. Oh, gitu. Buatan Mas Danang. Enak kan? Ah, iya. Asamnya dapet, boltnya dapet. Pokoknya rasanya enak lah. Tapi saya masih lebih suka ini, Bang. Yang pakai susu, kopi susu. Kopi susu. Iya. Saya lebih suka itu. Dibanding kopi masih hitam ini, lebih suka kopi susu. Oh gitu. Luar biasa. Enak. Tapi di sore-sore begini apa yang harus kita angkat nih, Mas Bayu? Ini Kalau tuh yang- politik kayaknya emang sih lagi rame ya saat Iya, ini rame. ya. Tapi nggak pantas lah kalau kita buka di KPP Pratama. Ini yang lagi jadi isu tuh ini, Bang. Apa namanya? Tahun depan itu NPWP Iya. nggak ada lagi. Itu maksudnya gimana ya? NPWP nggak ada lagi gitu kan? Pada banyak yang bertanya seperti itu. Ini nanti NPWP saya nggak berlaku lagi nih, gimana nih gitu. Betul Bang. Mas, saat saya di Helpdesk juga kan begitu. Banyak teman-teman dari kawan pajak yang menanyakan, Pak, kapan NPWP berubah menjadi KTP, berarti berubah nik ya. Nah, aku juga mau nanya sama Mas Bayu, kenapa ya bisa begitu Mas? Artinya kenapa sih NPWP harus dirubah menjadi KTP gitu Mas, menjadi nik? Iya sih, jadi memang kan ada aturan baru tuh Bang ya, aturan baru. Tapi aturan baru itu kan dipicu juga dengan kejadian yang memang membutuhkan penanganan gitu kan. Satu hal pertama, tax ratio kita itu nggak pernah sekarang tuh 2 digit, di bawah 1 digit terus. Terakhir mungkin sekitar 9%-an gitu kan. Nah, padahal kan cerminan tuh tax ratio yang rendah, jadi kemampuan negara untuk menghasilkan penerimaan negara juga rendah kan tuh kan. Padahal kita perlu uang untuk membangun gitu kan. Oh iya, Nah, betul ya Mas ya. Nah, rendahnya tax ratio itu juga diakibatkan karena masih sangat tinggi namanya ini Bang, shadow economy. Jadi ekonomi itu tuh nggak bisa terlihat secara di atas meja itu nggak ini ya. Nah, kelihatan di atas meja, semua orang bisa lihat gitu kan. Tapi kalau ekonominya tuh di bawah meja ya udah kadang-kadang nggak kelihatan gitu kan. Iya Nah, itu yang betul. sekarang itu masih banyak terjadi dan itu cukup tinggi gitu kan. Nah, oleh karena itu maka diperlukan sesuatu yang bisa untuk mengatasi hal itu. Makanya di beberapa negara yang sudah maju tuh dia menggunakan namanya single identity number. Oh iya, single identification number. Dulu emang tuh pernah ada cerita tuh Mas Bayu, tahun 2000, ya masih 2006 2007 ya, 2006 2007 kayaknya itu SIN itu mulai mau dijalanin, tapi beberapa tahun setelahnya ya tertutup lagi. Mungkin kalau dia masukin lagi lebih enak lagi. Betul, makanya yang lewat PBB dulu ya. Betul, makanya Pak Presiden itu tahun 2019 mengeluarkan Perpres namanya Bang. Oh iya, 2019. Betul, 2019 ya, itu terkait dengan satu data Indonesia. Mantap tuh, betul. Yang jadi begitu. itu harapannya, jadi satu data Indonesia, apalagi dengan adanya EKTP kan. Kalau dulu kan kayaknya udah pada tahu ya, rahasia umum kalau satu orang itu bisa aja punya beberapa apa namanya KTP kan. Iya, tapi sekarang dengan nggak adanya bisa ya. EKTP nggak bisa lagi karena ada harus cek apa namanya tuh retina, segala macam. wajah. Betul, makanya sekarang lebih boleh dibilang EKTP itu menjadi satu data tunggal yang dimiliki oleh negara kita, Bang. Oleh karena itulah itu yang akan kita pakai sebagai SIN tadi, single identification number. Makanya tahun depan 1 Januari 2024 NPWP kita yang 15 digit akan kita ganti menggunakan nomor NIK khusus untuk orang pribadi. Orang pribadi WNI yang punya KTP tentu saja. Nah, itu nanti menggunakan itu. Ya, menggunakan NIK ya. Betul. Emang kalau dilihat beberapa tahun sejak saya kerja tahun 2004 ya Mas Bayu ya, itu udah mulai peningkatan dari segi administrasi ya, misalnya seperti KTP yang udah dielektronikan, sehingga yang zaman dulu kita bisa lihat beberapa orang punya KTP ada 3 bahkan. Iya benar. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Pernah punya 2 KTP. Iya. Luar biasa. Saya nggak sempat. Sambil minum dong. Ya silakan Mas Bayu. Saya nggak sempat pengen begitu, nggak sempat karena
di sini terus. Oh, iya. Kalau saya pindah-pindah, makanya ketika Bisa, ya. itu bisa. Kedua, akhirnya Iya. pernah juga kita lihat ya, masih kayaknya ini sekarang masih banyak nih Mas Bayu, masih banyak sekarang, yaitu aset yang dinamakan sama orang lain. Tapi kalau Betul. untuk kendaraan udah agak sulit ya, karena betul. udah ada pajak-pajak progresif tuh Betul, ya kan. betul. Untuk mobil pertama, mobil kedua dan ketiga. Iya. Mungkin alasannya mungkin seperti itu juga kali Mas Bayu. Atau gimana? Betul, karena tadi nggak terlihat ini sebenarnya tuh yang punya siapa, karena tadi KTP-nya bisa nembak ibaratnya gitu ya, jadinya kan nggak ketahuan nih ini milik siapa sih tanah ini gitu kan. Ini mobilnya milik siapa sih, sahamnya milik siapa sih. Kita mungkin pernah lihat ya Bang ya, ini kayaknya nggak mungkin deh, ini profilnya nggak memungkinkan punya harta, tapi kok di database kita tuh kok bisa memiliki mobil mewah, saham sekian ratus lot gitu kan. Nah ini itu karena pemakaian KTP yang dulu Itu, masih ya. kurang oke. Tapi kan sekarang dengan adanya eKTP relatif agak sulit Bang gitu. Makanya kita menggunakan nanti tuh KTP sebagai pintu masuk untuk layanan perpajakan. Betul Mas Bayu. Gitu. Jadi per 1 Januari 2024 kalau kawan-kawan wajib pajak itu masih belum dipadankan. Nah, jadi sekarang modelnya pemadanan. Yang punya NBP sekarang itu harus dilakukan pemadanan. Kalau tidak ada pemadanan, nanti NBP-nya tidak lagi bisa dipergunakan untuk layanan perpajakan. Iya. Artinya ketika nanti mereka itu mau melakukan pelaporan SPT-nya tidak bisa menggunakan NBP yang lama, itu tidak bisa lagi. Tapi harus menggunakan KTP. Nah, untuk itu perlu pemadanan. Nah, itu. Gitu. Karena KTP ini udah bagus, udah pakai retina, udah pakai wajah gitu ya. Sehingga sepertinya boleh NPWP masuk ke KTP gitu ya. Mungkin nanti SIM yang lain ikut kali ya, atau gimana kali ya. Itu satu data Indonesia tuh menggunakan NIK tadi. Makanya ketika nanti berbagai macam lembaga, instansi juga menggunakan NIK Bang. Kalau sekarang tuh kita sudah bisa sih menggunakan NIK ketika kita mengakses layanan perpajakan. Karena per tanggal 14 Juli 2021 kalau nggak salah ya, itu sudah ini Bang, sudah bisa menggunakan NIK untuk melakukan masuk ke dalam DJP online ya. Biasanya kan kalau kita mau lapor pajak SPT itu kan menggunakan DJP online. Nah, itu kita bisa menggunakan NIK sebagai isomannya ya. Tidak harus menggunakan NPP 15 digit lagi, tapi bisa menggunakan NIK. Oke. Nah, tapi sekarang itu cuma berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Iya. Makanya tinggal berapa bulan nih? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, betul. Kalau nanti nggak segera kawan pajak orang pribadi itu melakukan pemadanan NBP-nya dengan NIK, nanti juga akan terkendala dengan penghasilan mereka. Nah, ini yang saya mau tanyakan Penggajian Mas mereka. Bay. Betul. Soalnya nanti pemberi kerjanya itu tidak bisa melakukan perekaman. Iya. Satu, iya. kalau nanti dia belum melakukan pemadanan. Kalaupun nanti dia bisa memasukkan menggunakan NIK-nya yang sekarang ada dan ternyata itu sudah sesuai dengan data Dukcapil, itu nanti bisa dikenakan tarifnya 20% lebih tinggi. Oh gitu ya? Iya, seperti dulu. Jadi dianggapnya tuh kayak belum memiliki NPWP. ya? Itu makanya penting sekali buat kawan pajak sekalian ya, dimanapun, ketika sudah memiliki NPWP, itu segera saja sebelum tanggal 31 Desember 2023 segera dilakukan pemadanan. Oke. Yang dimaksud pemadanan adalah gini ya Mas Bayu ya. Aku mau nanya ya, kalau salah dibenerin. Siap. KTP punya basis tersendiri. Betul. NPWP punya basis sendiri. Betul. Saat NPWP masuk ke KTP, ya perlu dipersamakan lah, kira-kira gitu ya. Betul. Karena tadi Oke. satu data Indonesia. Yang kita gunakan data yang satu itu adalah menggunakan NIK. Di mana itu adalah data dari Dukcapil. Jadi nanti Bang, seluruh data-data yang dimiliki atau dipergunakan oleh instansi, lembaga dan lain sebagainya untuk pemberian layanan kepada masyarakat akan menggunakan satu data itu. Iya. Dari Dukcapil itu. Oleh karena itu ketika datanya di DJP itu belum sama, itu membutuhkan peran serta kawan pajak untuk melakukan pemadanan ini secara mandiri gitu. Iya, ya nggak mungkin lah kita yang madanin, kita nggak tahu kadang-kadang. Bahkan
saya sering nemuin orang ber NPWP 2. Berarti kalau udah dipadanin kan satunya pasti otomatis mati. Kita nggak usah repot-repot lagi matiin gitu Mas Bayu ya. Betul. Seperti hanya dulu saya punya 2 KTP. Ketika saya udah EKTP, makanya satunya mau nggak mau pasti udah pasti tidak berlaku lagi. Begitu juga NPWP. Nah, terkait dengan pemadanan, Bang. Kan kita punya data SIDJP, database kita sendiri, ada data dari Dukcapil. Iya. Lah, pemadanan itu ada yang udah dilakukan secara sistem. Otomatis. Jadi, otomatis ada. Tadi kita persamakan secara sistem. Oh, ketika itu memang udah sama persis, namanya, tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya itu udah sama persis. Kemudian juga NIK-nya udah sama persis, langsung bisa otomatis. Otomatis madanin sendiri. Betul, ketika nanti wajib pajak itu mencoba masuk ke dalam akun pajaknya menggunakan NIK, langsung otomatis bisa. Nggak perlu lagi pemadanan mandiri. Tapi masih banyak sekali data-data yang belum padan secara sistem. Betul. Misalnya seperti ini Mas Bayu. Saat KTP namanya Muhammad, ternyata di NPWP namanya Moh titik gitu ya. Itu salah satu ya. Makanya atau penulisan kata-kata yang lain ya. Betul. Jadi ada lagi modelnya kalau di kita database kita itu kan ketika orang mendaftar, ketika diminta mengisikan nama, kita input cuma nama saja, nggak ada kata titelnya haji, nggak akan perlu ditulis, SE sarjana ekonomi nggak akan perlu ditulis, tapi di Dukcapil bisa jadi ada seperti itu, makanya itu nanti menjadi tidak sama. Tapi secara sistem kita sudah memberikan ruang untuk bisa mengetahui, oh ini kayaknya sama deh, yaitu kurang lebih sebesar 20% Bang. Perbedaannya atau kesamanya 80%. Jadi ketika namanya panjang sekali, kemudian ada titel gitu di belakang dua karakter, taruh SE gitu ya, sarjana ekonomi namanya panjang, kemudian ada SE. Beda antara di pajak cuma nama saja, di Dukcapil namanya ada SE-nya. Itu insya Allah masih secara sistem masih bisa dipadankan karena masih dalam lingkup tadi 80%. Sama orangnya apabila KTP nomornya itu masih sama. Gitu. Kalau gitu buat kawan pajak nih, yang enak buat kawan pajak udah cek aja apakah udah sesuai atau belum kan gitu Mas Bayu ya. Benar. Kalau udah sesuai alhamdulillah, kalau belum ya kita tinggal. Iya betul. Dan itu sangat mudah sekali Bang. Mudah ya. Yang penting apa? Masuk ke DJP online. Artinya apa? Masuk ke DJP online ya tinggal nanti memasukkan loginnya dengan NIK-nya, nomor NIK. Betul. Yang kedua Mas Bayu, saat istri kan harusnya cabang ya, cabang dari suami ya. Tapi kan kadang-kadang yang terjadi saat ini, si suami punya NPWP, si istri punya NPWP. Nah saat pemadanan nanti seperti apa tuh Mas Bayu kira-kira? Ya betul sekali. Kadang-kadang yang jadi banyak pertanyaan itu tadi Bang, suami istri yang sama-sama bekerja gitu kan. Saat ini tuh ketika istri itu bekerja dan dia itu digabung dengan suami, artinya tuh NPWP-nya cuma satu, dia NPWP-nya ikut ke suami. Lah di tempat pekerjanya istri itu biasanya akan meminjam nomornya NPWP suami. Lah nanti di depan di 2024 per 1 Januari itu nanti tidak perlu menggunakan NPWP suami, tapi menggunakan NPWP-nya menggunakan NIK-nya si istri sendiri. Jadi semua pakai. Betul. Tapi yang harus menjadi perhatian yaitu suami harus mengisi di dalam pemadanan itu yaitu data anggota keluarga. Iya. Yang itu harus jelas, NIK-nya istri ada di situ, Bang. Oh iya. NIK-nya ada di situ, nomor kakaknya di situ. Jadi nanti bisa ngelink ketika pemberi kerja istri akan memotong dengan memberikan NIK-nya istri, nanti otomatis data itu akan masuk ke datanya si suami. Itu kalau digabung. Jadi NPWP-nya salam satu keluarga cuma satu. Iya, tidak bisa harta lah ceritanya. Betul. Tapi kalau masing-masing pengen entah mungkin bisa harta atau pengen melaksanakan kewajiban perpajakan masing-masing, memungkinkan untuk masing-masing itu punya NPWP masing-masing. Tapi berarti si istri nggak masuk. Iya benar. Tapi tetap nanti akan harus digabung terlebih dahulu kan cara ngitung pajaknya kan, sama aja sebenarnya. Gitu Mas Bayu ya. Betul. Nah artinya kewajiban perpajakan si istri harusnya sama dong sama cabang. Artinya gini, saat si NPWP berubah menjadi KTP, ya kan? Saat waktu NPWP si istri jadi cabang kan istri nggak perlu lapor. Tapi saat si istri sudah pakai NIK, apakah harus lapor atau tetap ikut suami? Tadi tergantung. Jadi istri kalau keadaan normal gitu, keadaan normal apa? Apakah
NBP-nya cuma satu dalam Iya, keluarga. ya, si istri cabang, si istri Iya. cabang. Bukan cabang. Jadi itu ini cukup menggunakan satu NBP untuk satu keluarga kan gitu Iya, ya. begitu, Nah, betul. betul. Nanti kan yang melakukan pelaporan SPT tahunan kan di suami kan. Tapi laporannya istri tadi yang dipotong bukti potongnya menggunakan NIK-nya nanti otomatis bisa masuk ke laporannya si suami. Tapi si istri perlu lapor? Nggak perlu dong. Nggak perlu dong, Oke, kan sama NPWP cuma satu aja sebenarnya, yaitu menggunakan dari suami. Iya, Nah, iya. meskipun NIK-nya istri bisa digunakan ketika dia bekerja di tempat lain. Betul. Gitu. Oke, mantap sekali ya. Iya. Nah, Mas, untuk pemadanan NIK nanti buat kawan pajak, gimana sih caranya? Gampang sekali, Bang. Oh, gitu? Gampang sekali. Yang penting satu, kita login ke akun pajak kita. Tentu kan kawan pajak udah pernah tahu dong, Iya. udah pernah lapor, harusnya udah ngerti kan. Yaitu kita masuk ke www.pajak.go.id. Iya. Nanti kita login di situ, gitu ya. Nanti kita tinggal memasukkan NBWP 15 digit. Nah, Nah, kemudian kita masukkan sandi. Atau kalau mau coba sekaligus juga boleh. boleh Apakah kita juga, pakai termasuk NIK ya? yang sudah dilakukan pemadanan secara sistem atau belum? Yaitu Oh, gitu. kita memasukkan menggunakan apa tadi? NIK. NIK-nya. Yang- Ketika kita bisa menggunakan NIK untuk masuk, nah berarti kita sesungguhnya sudah valid. Pemadanan. Oh, Secara gitu. sistem, sudah kita valid secara sistem. Nah, tapi kalau emang belum gitu ya, kita masuk ke situ, kemudian kita cek masing-masing. Begitu kita udah bisa masuk, nanti ada beberapa menu, Bang, di dalam itunya. Di dalam Di- tampilannya DJP online itu, yaitu pertama adalah menu profile. Nah, di situ kita akan melakukan pemadanan melalui menu profile. Kita klik menu profile, kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan. Data utama, lah itu yang di situ muncul. Data utama nanti, oh ini udah valid atau belum statusnya. Nah, kalau udah valid sudah. Nanti kita bisa isi yang lain-lain. Tapi kalau belum valid, nah kita bisa masukkan tuh, mungkin masukkan NIK-nya yang sesuai data kita, KTP-nya itu, kemudian tanggal lahirnya, kemudian tempat tanggal lahir kita, tempat lahir kita, itu kita bisa masukkan di situ. Oke. Habis itu nanti kita klik valid. Oke. Ketika kita klik valid, sesungguhnya itu secara sistem kita akan merujuk kepada data Dukcapil. Oh, Ada nggak sih ini? Iya, 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 iya. Ininya? Validasi lah ya. Betul. Validasi ya. Nomor NIK-nya yang dia masukkan ini apakah ada di data Dukcapil gitu kan. Ketika itu udah sama, nanti tentu saja menjadi valid. Oh, gitu. Nah, kalau tidak sama gimana? Kalau tidak sama, nanti bisa dilakukan penyesuaian, yaitu dengan cara mendatangi tempat terdaftar, KPP terdaftar, atau kalau terlalu jauh, Bang, ada banyak saluran, yaitu kita bisa melalui kering pajak, bisa telepon, mengadukan masalah kita. Ini saya udah melakukan pemadanan, tapi kenapa ini masih belum bisa? Ada beberapa notifikasi, nanti bisa di screenshot tuh. Kan biasanya kalau ada masalah ada notifikasi, Bang. Ini terjadi karena seperti ini notifikasi. Nah, itu bisa disampaikan kepada petugas di kantor maupun melalui kering pajak. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita bicarakan tentang yang sudah punya NPWP elektronik. Ah, Kalau pas ternyata masih banyak nih teman-teman yang udah punya NPWP belum pernah masuk DJP online. oh iya. Belum pernah masuk, ada yang begitu banyak Betul. juga tuh, Mas tuh. Betul juga ya. Banyak juga. Nah, kalau itu berarti perlu didaftarkan terlebih dahulu. Oh, gitu. Kalau belum pernah Registrasi sama lah ya. sekali ya, belum pernah sama sekali harus didaftarkan. Dengan cara gimana? Harus punya EVIN. Evin, Harus oke. mengajukan EVIN, Bang. Kata kelihatannya sih Evin tuh udah melekat sama NPWP. NPWP Evin, NPWP Evin gitu ya. Bener. Soalnya itu kan itu juga sama kayak jadi begitu kita udah dapat EVIN, itu sampai kita mati itu masih berlaku, tidak akan ganti-ganti nomornya. Nah, EVIN digunakan untuk satu, kalau kita belum registrasi atau belum daftar di akun pajaknya, kita perlu itu. Yang kedua, kalau kita lupa passwordnya, lupa sandi, nah, kita gitu. perlu EVIN itu. Gitu. Makanya Evin tuh harus ada ya. Harus ada. Harus ada, Dan ya. itu untuk EVIN kalau kita lupa atau belum dapat, kita bisa dapatkan di kantor pajak manapun yang terdekat dengan Oh, gitu. kawan pajak. Iya, nggak perlu ke tempat terdaftar. Ya, ya, ya. Nggak perlu kalau dulu daftar NBWP-nya di Sumatera, Pulau Sumatera, kita harus pulang ke Sumatera, nggak perlu. Cukup Tapi Jawa bisa yang aja. dekat aja, yang di dekat tempat tinggal sekarang maupun tempat bekerja. Nanti akan Betul. diberikan EVIN. Nah, satu lagi Mas Bay. Yang ketiga, kalau tadi, nah kalau bagaimana kalau yang belum
memiliki NPWP, apakah harus pemadanan atau otomatis pengisiannya langsung Oke. sesuai nik? Ini juga menjadi isu penting, Bang. Oh gitu. Soalnya pada takut. Loh, saya ini kalau nanti NPWP jadi nik berarti semua orang yang punya nik jadi wajib pajak dong gitu kan. Jadi anak yang belum balik itu ya, belum berpenghasilan karena punya nik itu kan berarti masuk pajak dong nanti ya. Kalau ada apa-apa langsung bisa bayar pajak. Itu yang masih jadi isu yang cukup ini di masyarakat. Karena tadi ketakutan karena mungkin belum paham. Jadi Bapak Ibu, kawan pajak sekalian, nik itu tidak serta-merta kemudian menjadi semacam NPWP enggak, tapi harus diaktifasi terlebih dahulu. Iya. Gitu. Seperti hanya sebelumnya kalau kita mau dapat NPWP kan kita harus daftar tuh. Daftar, kita nyerahin NIK-nya kita, bagi lampiran, kita ngisi formulir. Sama seperti itu juga. Jadi ketika nanti kawan pajak udah terpenuhi sebagai subjek pajaknya, terus kemudian berpenghasilan, artinya sudah ada objek pajaknya, baru dia bisa diaktifasi NIK-nya sebagai NPWP. Gitu. Jadi harus dimasukin tetap ya, meskipun dia punya nik harus dimasukin. Tidak otomatis serta-merta punya NIK langsung bisa menjadi wajib pajak, enggak. Gitu. Tergantung sudah terpenuhi atau belum subjek dan objek pajaknya, Bang. Siap. Diminum dulu Mas Bayu. Iya. Oke, mungkin saat ini segitu aja kali Mas Bayu ya. Iya. Nanti lain waktu kita lanjutin lagi di sesi berikutnya ya. Kira-kira hal-hal apa yang menjadi isu di masyarakat wajib pajak sekarang ini gitu ya. Kita bukanya yang daerah-daerah situ aja. Jangan kemana-mana ya Mas Bayu. Siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa kawan pajak, 1 Januari 2024 NPWP sudah tidak berlaku menggunakan EIK. Segera padankan nik Anda agar kewajiban perpajakan dan layanan perpajakan Anda masih bisa diberikan. Demikian, Bang, kita cabut. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.